Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa ba'du, Ibu yang saya hormati juga seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh semua. Dan aman semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Segala apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan, baik dunia maupun akhirat, terucap ataupun tidak, Allah Maha Tahu, semoga Allah kabulkan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga sembuh. Sakit yang menjadi penggugur bagi dosa-dosanya dan yang telah meninggal dunia, semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi pada hari ini. Insyaallah bahasan kita berkaitan dengan fikih ibadah. Ini perlu sekilas saya bahas tentang hal ini karena berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, tentang wudhu kita, tentang sholat kita. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam hadis lain dikatakan, man lam tanahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam tazidu sholatuhu indallah illa maqtanu ba'dan. Barang siapa yang sholat tapi sholatnya itu tidak dapat mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, dia sholat tapi masih suka bermaksiat, atau istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, maka sholatnya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah kecuali hanya kebencian dan jauh dari Allah. Ini tingkatan yang tinggi ya. Kalau tingkatan awam kita beda lagi. Sholat tetap harus dijaga walaupun kita masih terjerumus dalam kemaksiatan. Tetap dijaga sholat kita. Sebab dengan sholat itulah kita akan benar-benar muak, karena seringkali melakukan kemaksiatan hingga kita benar-benar bisa menjauhi kemaksiatan itu. Nah, maka bagaimana agar sholat kita ini bisa diterima? Bagaimana agar sholat kita ini bisa sah? Nah, maka semua dasari dengan ilmu. Sebelum sholat ada wudhu, berarti berawal dari wudhu yang sempurna. Dari wudhu yang sempurna, termasuk syarat dari wudhu adalah mengetahui tentang fardu wudhu. Nah, kelihatan semua? Terlihat ya? Nah, ini fardu wudhu. Fardu wudhu 6 perkara. 1 niat, 2 basuh muka. Nah, ini ya. Ini yang umum kita ketahui. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, 3 basuh kedua tangan sampai siku kita,
4 usap sebagian kepala kita. Yang kelima basuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib berurutan. Yang awal harus diawalkan, yang akhir harus diakhirkan. Inilah 6 hal yang harus dilakukan ketika wudhu. Di luar yang ini berarti hukumnya sunnah. Berarti hukumnya sunnah. Nah, termasuk syarat wudhu kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Ini yang fardu 6 ini. Di luar itu berarti sunnah. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Berarti kedua tangan, mencuci kedua tangan ini sunnah. Kedua tangan, kedua telapak tangan kita maksudnya. Hukumnya sunnah. Tapi jangan sampai kita tinggalkan agar kita dapat bonus. 6 hal ini termasuk bagian daripada fardu. Sesuatu fardu atau rukun, kalau kita tidak melakukan salah satu dari yang 6 ini, maka tak sah wudhu kita. Atau tertinggal, maka tak sah wudhu kita. Wudhu yang dengan sempurna, maka diawali dari yang sunnah. Kita basuh kedua tangan kita, kita bersihkan. Luar biasa. Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan tentang cuci tangan. Setidaknya kita minimal 5 kali sehari semalam cuci tangan, gitu ya, cuci tangan. Jadi ya kalau kita ke masjid jangan khawatirlah tentang adanya corona ya, karena kita cuci tangan. Niat dalam hati, itu yang fardu. Adapun di sunnah, apa yang diucapkan itu sunnah. Melafazkan niat itu sunnah. Nawaitul wudhu itu sunnah. Yang wajib di mana? Dalam hati. Berbarengan dengan membasuh muka. Air sampai ke muka, hati niat. Aku niat wudhu dan seterusnya. Muka. Batasannya mana? Ini muka ya. Sampai ini muka. Sampai sini. Ini muka ini nah. Jadi tete kalau pakai mukena itu sampai sini nih. Mukena ya. Oke, sampai sini. Karena ini bukan muka, maka harus ditutup. Ini bukan termasuk muka. Maka sampai sini pakai mukena. Muka. Yang boleh kelihatan muka. Dan 2 telapak tangan dalam aurat wanita di dalam sholat, wajah, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau yang dicadar sholat, buka cadarnya. Macam tawaf, orang tawaf pakai cadar pun dibuka cadarnya. Jadi maka dari sini ada pendapat ulama bahwa cadar itu tidak sampai kepada hukum wajib, hanya bagus saja, sunnah saja. Apalagi kalau ada wanita cantik, herang, main cerang, wah. Kalau minum kopi kelihatan di sini. Nah, itu bagusnya pakai cadar. Tapi tidak sampai pada tingkatan wajib bercadar. Hanya sunnah saja, hanya sunnah saja. Jadi muka, basuh muka, kemudian basuh kedua tangan sampai siku. Sampai lebihkan 3. Jangan sampai kita wudhu tak sempurna. Gitu. Ini masih kering, tak sah wudhu. Maka setidaknya ikhtiar, secara zahir kita sempurnakan wudhu kita. Sempurnakan wudhu kita, lebihkan 3, usap sebagian kepala. Menurut Imam Subki, murid daripada Imam Syafi'i, 4 lembar rambut sah. Imam Syafi'i sebagian saja. Adapun afdolnya, kita keluar dari ikhtilaf. Afdolnya, ambil air, sambil ini. Afdol. Jadi basuhnya ini sampai ke belakang, depan dan afdol. Kemudian yang kelima, basuh kedua kaki sampai mata kaki. Telinga sunnah.
jangan sampai tertinggal. Cuma kita harus tahu yang fardunya, mana yang sunnahnya, agar kita yang fardu dilakukan, yang sunnahnya pun dilakukan. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Batal wudu sebab 4 perkara. Keluar sesuatu dari salah satu lubang 2, lubang depan, lubang belakang, gitu ya. Maka batal wudu kita. 2, hilang akal sebab tidur atau lainnya. Sebab tidur yang tidak menetap posisi duduknya. Macam bapak-bapak atau akang-akang kalau Jumatan, posisi duduknya agar tak batal wudu. Ketika kita tertidur, ketika khotib sedang berkhutbah, mohon maaf, saya duduk, menetap posisi duduknya, jangan diangkat. Ini batal. Ini batal. Kalau sampai tertidur, kalau gini nggak apa-apa. Kalau mata terbuka nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai tertidur, batal. Dalam posisi gini, mata terbuka, mata tertutup, batal. Sebab saya temukan ketika ngaji kitab Bulughul Maram dulu, saya menerangkan kalau mata terbuka, ini kunci lubang bawah tertutup. Kunci lubang bawah tertutup. Begitu ya. Kalau atas terbuka, mata terbuka, kunci lubang bawah tertutup. Gitu ya. Adapun kalau mata kita tertutup, kunci lubang bawah terbuka. Jadi otomatis kalau ini tertutup, ini terbuka, batal. Kalau menetap posisi duduknya, tak batal. Tapi afdolnya lagi, mendengar khutbah jangan tertidur. Afdol memang ya. Tapi memang susah ini ya. Bahkan ada orang begitu ya. Kalau ada bapak-bapak punya penyakit gak bisa tidur, hadirlah ke pengajian atau hadir Jumatan, dijamin tidur. Begitu ya. Apalagi kalau khotibnya begitu panjang, maka afdolnya kalau ikut Rasul, khutbah itu pendek saja. Adapun kalau mau sholatnya rada panjangnya. Hilang akal sebab tidur atau lain. Tidur yang tidak menetap posisi duduknya maksudnya. Atau lainnya, ayan, epilepsi atau pingsan, batal. Bersentuhan antara kulit pria dan wanita, balik dan non-mahram. Kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Non-mahram. Walaupun kalau pakai penghalang tak batal. Lalu yang keempat, menyentuh kubul atau dubur manusia. Kubul dubur manusia ya. Kalau bukan manusia tak batal. Macam ada akan siapa yang depan? Kang Husen. Kang Husen misal sama ibunya disuruh. Tolong itu Pang Marioskeun eta hayam. Kang Husen sudah punya wudu misal. Colok lah hayam. Sudah ada teloran dulu. Sudah mah begitu. Maka wudunya tak batal. Wudunya tak batal. Cuma najis saja. Dicuci. Najis mutawassithah. Cuci saja dengan sabun. Bersih. Adapun kalau Kang Husen suruh nyebokin adiknya, adik cebokin, maka batal karena manusia. Jadi menyentuh kubul atau dubur manusia dengan telapak tangan. Telapak tangan. Baik telapak tangan ini atau ini, jari-jari ini, telapak jari-jari. Mau nggak batal pakai ini? Kalau pakai ini tak batal. Seandainya kita gatal sudah wudhu pakai ini, tak batal kalau pakai ini. Ini perlu saya sampaikan, ini berkaitan tentang fikih ibadah, agar kita tahu ibadah kita bisa sempurna. Ini hal-hal yang membatalkan. Selain yang 4 ini, maka tak batal. Sebab orang kalau dia tak paham, segala ditaruhkan. Ustaz, kalau makan batal enggak? Suka gitu badan. Maka ketika kita sudah tahu 4 patokan ini, berarti selain yang 4 ini tak batal. Lanjut kita kepada rukun sholat. 17. Inilah niat di dalam hati.
Allah, hati kita lihat. Baca usolli atau tidak terserah. Baca usolli silahkan, tak baca usolli silahkan. Usolli benar, yang tak usolli benar, yang salah yang mana? Yang tak sholat. Nah, niat, adapun yang wajib di dalam hati. Allah, hati niat. 2 takbiratul ihram. Niat berserta dengan takbiratul ihram. Itu dalam qaul Imam Syafi'i. Adapun qaul imam lain sebelum takbir itu dia niat. Adapun qaul Imam Syafi'i niat itu berbarengan dengan prakna. Allah, hati niat. Niat beserta takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Gimana kalau benar-benar tak mampu? Boleh sambil duduk, sambil berbaring, gitu, boleh. Nah, sebab ada orang yang tak paham ini. Kalau kita melakukan sholat fardu itu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sholat fardu. Yang 5 waktu itu. Sebab ada orang yang tak paham fikih ini hingga dia sudah sepuh, berangkat ke masjid bawa kursi. Dia bisa jalan kaki dari rumah ke masjid, jalan kaki, bawa kursi. Ikut sholat fardu, maghrib misalnya. Kursi dibentangkan, dia duduk di atas kursi, langsung takbir, Allahu Akbar. Maka ini kalau dalam pandangan fikih kurang sah. Kalau mau berdiri dulu, kan dia bisa berdiri. Kalau sholat fardu ya, berdiri dulu. Nah, kursi ini, dia berdiri dulu, takbiratul ihramnya berdiri dulu. Allahu Akbar. Barulah kemudian kalau tak kuat, boleh duduk. Duduk. Selanjutnya boleh duduk. Boleh duduk. Rukuknya boleh. Gitu. Kalau dia tak mampu, kalau dia masih bisa berdiri, bahkan dalam kitab sholat munajat itu, hingga saking harusnya berdiri dalam sholat fardu hingga dia harus bersandar. Sampai harusnya berdiri itu, tidak bersandar atau ditopang pakai apa, hanya untuk berdiri dulu. Adapun selanjutnya dia boleh sambil duduk. Kalau benar-benar nggak bisa, baru bolehlah dari awal sampai akhir dia tetap duduk berbaring. Kalau benar-benar tak bisa, sakit parah dan lain sebagainya. Kalau dia dari rumah bisa jalan kaki, berarti dia bisa berdiri ketika takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihramnya dia harus berdiri. Adapun sholat sunnah bolehlah, nggak sakit pun kalau sholat sunnah boleh sambil duduk langsung. Cuma pahalanya setengah resikonya. Gitu. Niat di dalam hati takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Sholat sunnah tak apa sambil walaupun dia mampu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini pokoknya. Seandainya dia tak hafal bacaan apapun, hafalnya hanya Fatihah, sah sholatnya. Bahkan ada orang yang benar-benar nggak hafal Fatihah. Ketika ngaji Fathul Qorib itu ada orang benar-benar nggak hafal Fatihah, dia baru masuk Islam misalnya, sholat, ya sudah, sholatnya ikuti imam aja, Allah Akbar, nggak bacaan apa-apa, apa sah sholatnya. Apapun kalau dia hafal Fatihah itu lebih afdal. Membaca Al-Fatihah ini fardu, rukunnya, ruku. Adapun baca surat itu sunnah, baca doa iftitah itu sunnah. Maka harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ruku. Yang keenam, tumakninah dalam ruku. Ruku, tumakninah. Jadi jangan buru-buru. Allahu Akbar. Tumakninah dalam ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah, i'tidal. Yang ketujuh. 8, tumakninah dalam i'tidal. Baca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. I'tidal. Itu termasuk rukun. Kemudian sujud 2 kali. Gitu ya. Tapi diselangi dengan duduk di antara 2 sujud. Tapi di sini disebutkannya sujud langsung 2 kali. Tapi diselangi duduk di antara 2 sujud. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu duduk di antara 2 sujud. Itu masuk pada rukun sholat. Kemudian tumakninah.
tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 tasyahud akhir. Jadi kalau ada kita sholat maghrib, tasyahud awal ketinggalan, sah sholatnya. Kalau kita sudah berdiri, harusnya tasyahud awal, kita langsung berdiri. Allahu Akbar, berdiri sudah sempurna. Duduk lagi, batal. Kalau berdirinya belum sempurna, baru sekedar mau berdiri, kita ingat bahwa kita harusnya tasyahud awal, maka tak apa-apa. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, dia duduk lagi, batal sholatnya. Tahiyat awal, tasyahud awal itu hukumnya sunnah, tapi jangan sampai ditinggalkan kalau kita sadar. Adapun kalau tak sadar dalam keadaan lupa misalnya, ketinggalan tahiyat awal, maka tak apa, nanti diganti saja dengan sujud sahwi. Kemudian yang ke-14 duduk ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir dalam keadaan duduk. Lalu yang ke-15 bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi batasan tasyahud itu sampai membaca solawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai sampai situ. Adapun kesananya itu sunnah. Apalagi kalau ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnah wa min adzabil qabri wa min apa? Min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu sunnah. Bagus, jangan sampai kita tinggalkan. Adapun wajibnya hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Maka kalau kita sholat tarawih, sholat sunnah, tahiyatnya suka cepat. Sampai sini barangkali bacaannya, nggak sampai ke alamin innaka hamidullah. Yang ke-16 salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas keluar angin ketika salam ke kanan, maka sholatnya sudah sah. Kenapa? Sudah selesai, sudah salam ke kanan. Salam ke kiri itu hukumnya sunnah, tapi jangan ditinggalkan, agar kita dapat bonus. Yang ke-17 tertib berurutan dari awal diakhiri dari takbiratul ihram sampai ke salam. Tertib berurutan. Itulah kita telah membahas tentang rukun wudu, yang membatalkan wudu, rukun sholat, di kesalahan yang sering dilakukan. Yang biasa berlaku yang melibatkan rukun qauli, takbiratul ihram. Rukun qauli itu rukun qauli dalam sholat apa? Sesuatu yang harus diucapkan dalam sholat, nggak boleh dalam hati. Rukun qauli. Adapun niat itu hati, diucapkan sunnah. Adapun rukun qauli harus diucapkan. Allahu Akbar. Itu rukun, mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi nggak bisa. Sholatnya diam aja. Nah itu tak sah, karena berkaitan dengan rukun qauli. Harus diucapkan Allahu Akbar. Yang kedua baca Fatihah. Baca Fatihah harus diucapkan. Apa dalilnya? Ada sahabat Rasul melihat Rasul dari belakang, terlihat janggut Rasul bergerak-gerak. Berarti Rasul diucapkan. Nah, ucapkan. Setidaknya terdengar oleh diri kita sendiri. Bacaan Al-Fatihah diucapkan. Bacaan tasyahud atau tahiyat akhir diucapkan. At-tahiyyatul mubarakatus, sholawat dan seterusnya. Bacaan sholawat di rakaat terakhir diucapkan. Lafaz salam, assalamualaikum warahmatullah, itu harus diucapkan. Inilah setidaknya kalau terpenuhi 5 ini rukun qauli diucapkan, sah sholat kita. Nah ini pembagiannya. 13 rukun sholat. Kalau tadi 17, kenapa 17? Ditambah dengan tumakninah. Kan tadi banyak tumakninah. Jadi maka jadi 17. Jadi yang ringkas itu 13. Maka dibagi yang 17 atau diringkas jadi 13 rukun sholat itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada rukun qauli,
Ada rukun kolbi, ada rukun fi'li. Rukun kolbi sesuatu yang harus diucapkan dalam sholat. Rukun kolbi hatinya harus hadir, begitu ya. Rukun fi'li, ini berupa perbuatan. Rukun qauli, takbiratul ihram tadi sudah. Baca Al-Fatihah, baca tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi, salam pertama. Rukun qauli harus diucapkan. Qauli, ucapan. Rukun qalbi, hati harus hadir. Niat Allah, hati harus hadir. Adapun tertib itu ya, yang penting berurutan sholat kita. Lalu rukun fi'li, perbuatan, berdiri dengan benar, tegak bagi yang mampu. Rukuk dengan sempurna, i'tidal, sujud itu fi'li. Duduk di antara dua sujud, duduk membaca tahiyat akhir, itu fi'li, perbuatan. Banyak ini kesalahan. Terlihat gambarnya? Lihat ini ya. Maka sempurnanya kaki kita ketika sujud, begitu ya. Ketika sujud jangan dibentangkan. Maka karena ini termasuk kepada anggota sujud. Ada berapa anggota sujud? 7. 1, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, kedua ramu-ramu kaki, jari-jari kaki, 6, 7. Nah, itu harus kita tikelkan begini. Kalau dibentangkan tak sah. Kecuali kalau benar-benar dia sakit kakinya, maka boleh. Ada uzur itu namanya. Kalau dia dalam keadaan normal, dia sehat, kaki ketika sujud tidak dibentangkan, maka kurang sah. Begitupun dengan takbiratul ihram. Maka kenapa ini ditikalkan begini? Agar menghadap kiblat. Si kaki kita ramu-ramu agar menghadap kiblat. Macam kita takbiratul ihram pun harus begini, sempurna ya. Jangan begini. Allah. Kurang sempurna. Hadapkan. Mau begini? Boleh. Ada dalilnya. Sampai sini ada dalilnya. Yang tak ada dalilnya sampai sini. Ini tak ada dalilnya. Oh, ada ini. Ini sampai sini ada dalilnya. Dari sini ada, sampai sini ada. Maka hadapkan ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Jangan begini. Hadapkan ke kiblat. Begitupun ketika duduk, duduk dalam tahiyat, maka tetap ini ditikelkan. Jangan mendahului imam. Afdolnya imam dulu, baru kita. Imam kita, imam kita, imam kita. Membarengi imam makruh. Mendahului imam haram. Ya. Nah, jadi imam kita, imam kita. Berbarengan saja makruh, kurang baik. Apalagi mendahului, nah itu haram. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak takutlah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Artinya mendahului imam. Sebelum imam mengangkat kepalanya, kelak akan digantikan kepalanya dengan kepala keledai. Karena saking tidak bolehnya kita mendahului imam. Imam ada untuk diikuti. Baik, sampai sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Baik, silakan Teteh. Waalaikumsalam. Kan sekarang lagi viral-viralnya itu apa, mbak-mbak siapa ya yang sering ramal gitu. Oh, ramalan. Ya. Itu tuh kan itu ada di hadisnya apa enggak, kalau ada di Qur'annya apa enggak. Terus orang kayak gitu tuh apakah harus diabaikan gitu, terus diperingatkan, atau kita gimana ya, harus aware gitu ya.
harus gimana, soalnya kan ya kan kita nggak tahu itu tuh emang kelebihan dari Allah apa bukan gitu, kayak gitu. Yang kayak indigo gitu pikir dari selain gitu, soalnya takutnya itu ada di hadis atau di Quran. Baik, peramal. Barang siapa yang mendatangi dukun, termasuk tukang ramal, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu yang sudah sholat. Bagaimana kalau yang nggak sudah sholat? Ya double ya. 40 hari. Dosa meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi orang macam itu? Ya sudah, abaikan saja. Kebetulan ya. Sebab ilmu-ilmu macam ini sudah ada. Yang paling masyhur itu di zaman Nabi Musa. Sihir itu mencapai puncak kejayaannya itu di zaman Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa itu punya tongkat berubah jadi ular? Karena itu untuk sebab Nabi Rasul itu diutus kepada umat itu untuk menandingi keadaan apa yang paling ramai. Maka Nabi Musa, tapi itu tongkat beliau bukan karena sihir. Maka ketika melihat tongkat bisa menjadi ular, para penyihir Fir'aun itu kaget. Ini bukan sihir, langsung sujud beriman pada Nabi Musa. Langsung menjadi pengikut Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa. Karena itu tahu dia itu bukan sihir yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi sampai saat ini ilmu-ilmu macam itu pun ada. Ilmu-ilmu macam itu ada. Sebab keumuman orang dia tak mengetahui sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib tak tahu, kecuali memang dia orang soleh. Maka guru saya memberikan suatu pencerahan ketika kita melihat hal yang macam itu ya. Kalau kita melihat ada orang bisa terbang, orang bisa bisa melihat keadaan sebelum terjadi, orang bisa bisa menghilang. Kita lihat keistiqomahannya, begitu ya. Kita lihat keistiqomahannya. Dia dekat dengan Allah atau tidak? Bagaimana kualitas ibadahnya? Kalau dia kualitas ibadahnya bagus, begitu ya, baik, hablum minallahnya baik dengan sesama baik, berarti wali Allah. Gitu ya. Wali Allah. Macam Nabi Khidir, ketika kan ada kisahnya panjang Nabi Khidir di Al-Quran itu di surat Al-Kahfi tentang Nabi Khidir bersama Nabi Musa itu. Nabi Khidir langsung ada anak kecil langsung dibunuh sama beliau. Dibunuh sama beliau. Begitu. Ini jangan ditiru, ini dalam artian itu wali Allah. Kita ilmu beliau sudah makomnya berbeda dengan kita. Di ujung-ujungnya mempertanyakan Nabi Musa. Wahai Nabi Khidir, kenapa kau membunuh anak kecil yang tak berdosa? Ini anak ini orang tuanya ahli taat, sedangkan dia nanti ketika besar dia akan tumbuh menjadi anak yang durhaka, begitu ya. Maka dia akan bisa membawa orang tuanya menjadi orang yang durhaka juga. Maka lebih baik dibunuh. Ini nggak boleh dipakai oleh kita. Itu makomnya beda dengan kita. Itu kalau kita jangan sok ada anak kecil langsung dibunuh. Kenapa kau bunuh? Nanti dia jadi anak durhaka. Tahu dari mana? Itu makomnya beda dengan kita. Makomnya beda dengan kita. Ada orang yang punya ilmu macam itu, tapi udah jarang lah. Gitu ya. Kualitas ibadahnya. Jadi ketika kita melihat orang bisa macam itu, bisa melihat masa depan, dan itu pun nggak diumbar. Nggak diumbar. Macam ada guru saya pernah datang kepada guru saya. Sudah kejadian baru beliau sampaikan. Jadi ketika beliau mengetahui sesuatu itu akan terjadi, beliau istikharah dulu, ini disampaikan apa enggak, begitu ya. Beliau udah tahu bahwa si ini akan cilaka besok, gitu ya. Ada yang memberi kabar gitu, ada yang memberi kabar bahwa si A ini santrinya ketika akan pulang ini akan celaka, begitu ya. Akan ada kecelakaan. Beliau istikharah dulu, disampaikan enggak? Enggak boleh disampaikan, Anda belum enggak ngomong apa-apa.
Ini benar-benar kecelakaan besok terjadi kecelakaan, tapi nggak sampai meninggal dunia. Dia beliau berdoa gitu ya. Jadi jangan sampai meninggal dunia. Nah, jadi orang yang benar-benar soleh nggak akan disampaikan diumbar-umbar. Oh dia walau alam ya, kita doakan saja kalau memang itu sesuatu yang tak baik, mudah-mudahan orang tersebut diberi kesadaran. Macam indigo. Jadi lihat saja. Kalau kita bisa lihat jin, kita bisa lihat setan, begitu ya. Berarti dalam diri kita ada setan. itu teorinya. Begitu ya. Beda lagi dengan halusinasi. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang gaib, gitu ya, berarti ada yang salah dalam diri kita. Kecuali memang dia benar-benar orang yang istiqomah, diberi pengetahuan. Begitu. Jadi untuk menghadapi hal macam itu ya, kita abaikan saja. Jangan kita percaya. Seandainya itu benar-benar terjadi, hanya kebetulan saja. Hanya kebetulan saja. Hanya kebetulan. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ustaz tadi kan menjelaskan tentang Nabi Khidir. Iya. Nah, ada yang banyak yang menjelaskan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai saat ini, dan ciri-cirinya serba hijau, terus tidak memiliki bayangan. Apakah dari penjelasan setiap ada ustadz atau ulama itu benar atau memang hanya cerita, masih adanya juga? Iya. Ketika saya mengikuti kajian tentang guru saya menjelaskan tentang Nabi Khidir ini, memang ada dua pendapat ya yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Tapi kita nggak tahu di mana beliau gitu ya. Tapi jumhur ulama, kebanyakan mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Ya, jumhur ulama mengatakan Nabi Khidir itu sudah wafat. Tapi masing-masing itu punya punya alasan yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih ada sampai sekarang. Ada, sebab ada orang yang mengaku pernah, orang soleh mengaku ketika di Mekah berjumpa dengan Nabi Khidir. Ada yang mengatakan ya, ada juga punya pendapat orang yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah wafat. Karena tidak ada manusia yang sampai langgeng usianya, begitu ya, kecuali hanya setan saja ya usianya sampai hari kiamat. Kalau manusia ya batas normal usia manusia, kita barangkali kalau ikut nabi-nabi dulu barangkali cuma sampai ribuan tahun. Kalau ikut Nabi Muhammad hanya sampai 63 tahun, yaitu usia batas normal manusia saja, karena Nabi Khidir manusia. Begitu. Jadi jumhur ulama mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Begitu ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya silakan dari. Ustaz kan lagi pandemi gini di tempat umum sekarang udah nggak disediakan alat sholat. Nah, kejadian sama saya ke tempat umum, pas itu waktu sholat maghrib, ternyata nggak disediakan alat sholat. Kalau perempuan kan susah, harus pakai mukena. Nah, akhirnya saya sholat di rumah tapi nggak keburu, jadi saya nyampe itu udah waktu isya. Nah, akhirnya saya dijamak sama isya. Nah, itu boleh nggak? Oke, baik. Itu ketika bepergian itu perjalanannya mencapai 80 kilo? Enggak. Oh, enggak mencapai. Jadi masih dalam kota gitu. Masih dalam ya. Jadi untuk kita ketika kita bepergian, kalau mencapai bepergiannya itu jaraknya 80 kilo sampai 90 kilo, itu bisa dijamak. Jamak qashar. Gitu ya, jamak qashar. Adapun kalau perjalanannya tidak sampai 80 sampai 90 kilo, maka ada dalam qaul Syafi'i itu, Syafi'iyah ya, kalau mazhab Syafi'iyah itu mengatakan kita pakai sholat li hurmatil waqti namanya.
Sholat untuk menghormati waktu. Kalau kita benar-benar apa namanya? Kalau kita pakai baju sampai segini, pakai manset, bisa itu ya, tanpa mukena bisa. Asal kita yakin baju kita bersih, tidak ada najis ya. Jadi bersih begitu. Kotor itu bukan berarti najis ya. Kotor apa? Yang penting jangan najis. Baju kita kotor, ada noda. Yang penting bukan najis, bisa dipakai sholat. Nah, kita pakai manset segini misalnya, itu bisa ya. Sholat boleh begitu ya, sholat. Namun kalau kita benar-benar ini aurat kita nggak sampai tertutup semuanya begitu ya, ada mau di jamak belum mencapai syarat begitu ya, di tempat sholat nggak ada mukena, maka kita sholat lihurmatil waktu saja, sholat untuk menghormati waktu. Kita masuk ke musola itu, kita sholat pakai pakaian seadanya. Aku niat sholat, aku niat sholat sholat apa? Misalnya duhur. Allah, aku niat sholat menghormati waktu duhur. Sudah 4 rakaat karena Allah. Ya, yang penting kita sholat. Ini sebagaimana sholat duhur biasa. Begitu ya. Nanti sampai rumah sholat itu diqodha. Itu begitu. Adapun kalau di perjalanan bagaimana? Kalau kita di atas bus misalnya, nggak punya wudhu, nggak punya, ya sama sholatnya, dihormati waktu. Kalau sampai perjalanan kita tidak cukup syarat untuk jamak, maka sholatnya dihormati waktu. Nanti sampai rumah sholat yang itu diganti ya, diqodha lillahi ta'ala. Gitu solusinya. Ada lagi yang lain? Oh, ya, silakan Pak. Namanya Pak Ustadz. Ya. Kalau misalkan kita kan sholat di masjid. Oh ya. Kalau sholat zuhur, asar itu kan masa TK-nya pelan ya Pak Ustadz. Terus kalau maghrib sama isya kan apa TK-nya kita imamnya. Jadi bedanya apa sih Pak Ustadz? Oke, baik. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu ya. Ya. Kenapa duhur dan asar itu tak bersuara? Sedangkan maghrib, isya, subuh bersuara. Memang Rasul ngajarkannya begitu. Siapa yang ngajarkan Rasul? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah. Begitu. Memang diajarkannya begitu. Itu sesuatu yang sifatnya ta'abudi, ibadah. Kita yakini saja, kita lakukan. Jangan banyak tanya begitu tentang hal itu. Memang ada rahasia di balik itu, begitu ya. Ada kalau kita mau gali. Tapi ya, kenapa bisa macam itu? Ya ikut Rasul saja, begitu ya. Duhur, asar, sir, maghrib, isya, subuh itu jahar, bersuara keras, begitu ya. Karena Rasul mengajarkan macam itu. Lalu sholat Jumat keras, kan itu di waktu duhur. Ya memang Rasul mengajarkannya macam itu. Jadi itu sesuatu yang ta'abudi, ibadah. Ya sudah, kita ikuti saja. Memang ada rahasia tapi tak perlu banyak tanya. Begitu. Ada lagi yang lain? Iya, silakan, ada lagi. Apa sih Pak Ustadz hukumnya istri yang berani sama suami? Istri berani sama. Baik. Seandainya ada seorang wanita sholatnya rajin, sholat sunnahnya mantap, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, dua nggak ketinggalan, baca Quran mantap, puasa sunnahnya oke, infak sodakohnya bagus, dia mati. Lalu apa komentar suaminya? Saya tidak rindu pada dia. Hati saya sering tersakiti oleh dia. Pintu surga belum terbuka untuk wanita yang macam itu. Begitu ya. Maka beraninya karena apa? Seandainya kita mau menegur suami kita dengan cara yang terbaik. Begitu ya. Kenapa Siti Asiyah itu bisa masuk surga? Siapa Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Kenapa dia bisa jadi wanita penghuni surga?
dia diberi cobaan punya suami yang kurang ajar. Saya rasa suami teteh-teteh ini tak ada yang macam Firaun. Nah, Siti Asia sabar menghadapi suami seperti Firaun. Oh, itu jihad loh. Orang Palestina jihadnya melawan Zionis Israel. Kita jihadnya di rumah. Menghadapi suami yang tak baik barangkali, menghadapi istri yang tak baik, tetap bersabar. Tetap bersabar. Begitu ya. Pun kalau sampai dia beraninya itu karena durhaka, nggak mau taat kepada suami, keluar rumah tanpa izin, begitu ya. Maka bagi seorang wanita itu lebih baik dipilih amalan itu yang fardu-fardu saja. Selanjutnya perbaiki ketaatan pada suami. Itu jauh lebih baik daripada fardu mantap, sunnahnya keambil semua, dia melaksanakan amalan yang sunnah-sunnah, tapi pelayanan kepada suami kurang baik. Jadi lebih baikkan dia hanya melakukan yang fardu, tapi ketaatan pada suaminya luar biasa. Itu jauh lebih baik. Syukur yang wajib, yang sunnah kelampahan kepada suami pun benar-benar taat, itu afdolnya, begitu ya. Itu afdolnya. Seorang laki-laki kalau dia sudah menikah, ranking pertama yang harus dia taati ibunya. Sedangkan seorang wanita kalau dia sudah menikah, ranking pertama yang harus dia taati adalah suaminya. Suaminya. Makanya berdoalah agar dapat suami yang soleh, dapat istri yang soleha. Karena pasangan hidup itu bisa saling mempengaruhi, gitu ya, bisa saling mempengaruhi. Seandainya kita dapat pasangan yang kurang baik, sabarlah. Barangkali jihad kita di situ, jihad kita barangkali di situ. Satu saat ada seorang laki-laki punya, ada seorang suami punya istri. Ya, suami pasti punya istri. Ada seorang suami punya istri. Didatangi oleh saudara daripada suaminya ini. Kalau bahasa kita barangkali kakaknya lah. Kakaknya ini berkunjung ke rumah adiknya yang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suami saya sedang tidak ada. Padahal dia tahu bahwa ini adalah kakak dari suaminya. Memang kemana? Sedang ke kebun. Dengan muka yang ketus. Enggak, itu kayak enakan ya. Henteu pikar sepen gitu ya. Begitu ya. Akhirnya pulanglah suaminya ini dari kebun membawa kayu bakar yang banyak, tapi dibawanya oleh singa. Dia santai saja jalan, yang bawain singa. Lindek singa. Hebat kata si kakaknya ini. Hebat kau, singa bisa lindek begitu. Singa bisa takluk di hadapan, senyum dia. Tak begitu lama, sang kakak ini berkunjung lagi ke rumah adiknya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan kakak masuk. Disambut oleh istri yang solehah, begitu ya. Sang kakak ini, mohon maaf, suami saya sedang tidak ada di rumah, sebentar lagi pulang, begitu ya. Baik. Sekarang istrinya ini baik sekali, begitu ya, ramah. Akhirnya pulanglah, nggak begitu lama. Suaminya ini atau adik daripada tamu ini pulang, ternyata dia bawa kayu bakarnya sendirian. Nggak ada singa itu lagi. Ditanya, kemana singamu itu? Singa itu, kenapa singa itu bisa lindek pada saya, bisa nurut pada saya? Karena saya sabar menghadapi istri yang kurang ajar. Gitu. Saya dapat karomah dari Allah, singa bisa takluk pada saya. Lalu sekarang singamu kemana? Dia nggak lindek lagi. Kenapa? Karena istri saya yang itu sudah mati. Gitu. Ini istri baru. Gitu. Itu ditampakkan ya, karomahnya ditampakkan. Ketika kita bisa sabar menghadapi pasangan hidup yang kurang baik, begitu ya. Sabar, intinya sabar. Barangkali jihad kita di sana. Kita menghadapi suami yang kurang baik, istri yang kurang baik. Kita sabar, tetap berusaha berdoa, memberi nasihat, dan memberi nasihat pun pilih waktu yang tepat. Jangan salah waktu, nanti bisa dipaseakan. Begitu ya. Jadi ketika kita
kita saling, saya kalau dengan istri saya itu saling memberi nasihat. Waktu yang tepat sebelum tidur ngobrol, ya, saling koreksi masing-masing, kurangnya di mana, salahnya di mana. Waktu yang tepat. Jangan cari untuk menasihat, cari waktu yang tepat, jangan salah waktu. Agar lebih baik. Allah Musa. Ada lagi? Cukup? Itulah saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah. Mohon ampun. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.